Baik, selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang hari ini bisa bergabung di Buja Bakti kita di Zoom meeting pada minggu hari ini, ya. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam perlindungan Sang Tiratana juga dan kita, ya. Sungguh sangat gembira hari ini saya bisa kembali, kita semua bisa kembali Puja Bakti walaupun masih online lagi. Walaupun tadi malam saya menurunkan bisa hybrid gitu ya, tapi di tengah jalan kami ralat karena hujan sudah dari pagi. Hujan sudah dari pagi. Kami punya kekhawatiran kalau hujan itu menurunkan motivasi. Bener nggak? Hujan itu menurunkan motivasi untuk keluar rumah, gitu loh maksudnya, gitu ya. Keluar rumah dalam bentuk apapun, gitu ya. Jadi Anda mau jalan-jalan kemana pun, gitu ya. Kalau hujan, waduh, nanti gimana nih pulangnya, nanti segala macam itu yang dikhawatirkan, gitu ya. Even kalaupun Anda mau pergi ke mana, gitu ya, wah, ayo mari kita jalan-jalan habis dari wihara kita ke Bandung. Misalnya contoh gitu. Nah, kalau hujan begini, rasanya jadi males gitu. Waduh, nanti kalau hujan gimana ya, malah kita perginya naik Grab doang gitu. Nah, begitu naik Grab nanti susah mesennya segala macam. Nah, hujan tuh jadi serba salah gitu. Jadi daripada seperti itu, kita ambil langkah amannya. Untung sekarang era digital ini luar biasa. Jadi Zoom ini sangat membantu kita gitu ya. Nah, jadi kita jadi bisa change langsung gitu ya. Sudah kita main aman saja, kita di tempat masing-masing supaya kita semuanya bisa berbahagia. Karena tujuan dari agama Buddha kan supaya kita berbahagia kan. Kalau rekan-rekan sedama sekalian jadinya ikut puja bakti tapi tidak berbahagia, jadi nggak tercapai itu. Ya kan konsepnya seperti itu, gitu ya. Dan saya pada saat tadi sebelum mengumumkan saya juga melihat ramalan cuaca di BMKG bahwa memang diprediksi hari ini berpotensi badai petir. Nah, badai petir ya. Jadi hujan disertai badai petir, gitu ya hari ini khusus hari-hari berikutnya juga demikian sebetulnya. Nah, tapi kalau hari-hari berikutnya bagi rekan-rekan yang sekolah gitu ya ataupun kerja segala macam itu kan sudah tidak ada pilihan ya. Kalau nggak kerja misalnya seperti saya sama Ko Andi gitu ya, kalau Koham siang Eko gitu ya misalnya yang bekerja gitu ya, kalau nggak kerja gitu ya nggak masuk kerja gaji dipotong. Iya nggak, bagi kita nggak ada pilihan tuh. Wah, hujan dah. Iya, Dik tuh. Udah kasih emot. Iya, Dik, kita nggak ada pilihan tuh. Di kontak. Andi ke ini lagi, berangkat lagi dinas luar kota. Mau nolak gimana? Nggak bisa. Iya atau iya doang. Iya atau yes. Iya atau yes. Pilihannya cuma dua, iya atau yes. Nggak ada pilihan gitu. Sekolah juga begitu, yang sekolah misalnya sekolah, kalau nggak sekolah iya atau oke, iya benar. Eko juga ada kasih tanggapan di chat gitu, iya atau oke, iya. Nah, pilihannya cuma itu gitu ya. Nah, kalau orang yang bekerja, kalau yang sekolah juga begitu. Sekolah, wah, jatah bolosnya masih ada nggak ya? Kalau yang kuliah jatah bolosnya masih ada nggak nih? Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kuliah kan diizinin bolos tuh ya, pertemuan kan 75% tuh kalau di kuliah ya. Ini buat gambaran bagi yang masih sekolah. Jadi kuliah itu diizinin bolos 75%, bukan bolos ya 75%. Bolos itu 25% gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pertemuan anggap aja misalnya biasanya 14 kali gitu ya, 14 atau 13 kali, asumsinya Anda boleh bolos sekitar 3 kali gitu ya. Nah, itu. Jadi boleh bolos kalau di kuliah. Hitung-hitung aja, jatah bolos saya masih ada nggak nih? Boleh, 25% gitu ya. Nah, di sekolahan juga sebetulnya secara tidak langsung ada pilihan gitu juga gitu. Kalau hujan, anak saya juga saya biasanya bilang
si Renat kemarin misalnya waktu pas hujan, bisa pakai mobil nggak? Kalau nggak pakai mobil udah nggak usah sekolah, mau ngapain? Iya kan? Nah, begitu pas di sekolah ya ternyata benar banyak yang nggak datang. Nah, itu ya konsepnya seperti itu. Nah, kalau hujan ya. Nah, jadi kita memutuskan walaupun ini sekarang begitu pas saya sudah memutuskan untuk online, tiba-tiba dia agak terang nih. Kalau di rumah saya ya. Saya lihat terang nih, waduh. Nah, tetapi ini menjadi diri sendiri. Nah, topik saya. Eh, kita mengambil keputusan, mengambil contoh bahwa saya lihat BMKG dulu untuk mengambil keputusan secara ilmiah. Gila, soal-soal banget gue nih. Oh, ilmiah gitu ya. Nah, pakai BMKG gitu. Jadi referensinya BMKG bahwa sebagian besar hari ini itu hujan. Sebagian hari ini hujan. Hujan disertai badai dan petir. Saya lihat itu di BMKG. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan sedang sekalian nggak percaya boleh cek gitu di situsnya BMKG itu menyatakan hari ini berpotensi hujan, badai dan petir. Bahkan diperinci tuh Jakarta Selatan, Jakarta ini segala macam, ada yang berawan, ada yang ini segala macam gitu ya. Nah, ternyata begitu pas diambil keputusan nih, ya udah online aja dah. Nggak taunya terang. Nih di tempat saya sih terang, nggak tahu di tempat rekan-rekan terang atau enggak gitu, atau mungkin masih gerimis. Gitu. Nggak taunya terang. Terus akhirnya mungkin ada yang sebagian ngedumel. Ngedumelnya begini. Wah, gimana sih ini ramalan BMKG nggak tepat? Tadinya mau semangat. Tuh, berangkat ke wihara. Gila. Tapi ternyata ramalannya nggak tepat nih BMKG. Ternyata begitu pas jam kebaktian, jam 11, tiba-tiba dia terang. Ya, jangan begitu ngomongnya. Karena begini, segala sesuatu keputusan itu punya resiko. Ya kan, punya resiko. Nah, resikonya apa? Resikonya ya bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau sudah diramalkan ada potensi, kalau misalnya nanti Anda pergi, terus kejadian, tiba-tiba hujannya gede, jegal. Misalnya yang ada di sini, Ekel saya tahu kan kalau ke wihara kan dia pasti bawa motor. Wah, nggak percaya. Kita serahkan saja pada karma. Asik. Ngomongannya begitu tuh. Kita serahkan saja pada karma. Wah, begitu pas gegas motornya, zo. Bener, hujan lebat disertai badai dan petir. Juga, ayo mau ngapain? Mau neduh, iya neduh dah ya, akhirnya. Jadi kan nggak nyampe tuh ke wihara. Kan begitu ya ceritanya ya. Nah, jadi kalau ramalan-ramalan model seperti cuaca dan segala macam, kalau nggak kejadian gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah aman, bener nggak? Iya nggak? Di rumah masing-masing ini kan aman. Jadi nggak ada yang kena hujan. Jadi kalau misalnya besok tiba-tiba ada yang batuk pilek, saya bisa menyatakan bahwa GBA tidak menyebabkan Anda batuk pilek. Karena kemarin kebaktiannya sudah online. Jadi di tempat masing-masing Anda nggak mungkin kehujanan. Lah kan begitu, gitu. Tadi saya juga udah kabari kepala wihara di tempat kita gitu ya bahwa kami tidak jadi dulu hari ini karena rata-rata semua tempat hujan. Nah, itu juga begitu gitu. Nah, di wihara juga begitu. Iya, nggak apa-apa, lebih baik begitu katanya. Karena di sini juga masih gerimis katanya. Di wihara kita masih gerimis tuh di Jatinegara gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Bahkan dari pagi hujannya berserta angin gitu. Nah, itu benar gitu. Jadi daripada kita kan kita harus mengambil keputusan gitu kan ya. Nah, itu baru contoh kecil tentang hujan. Nah, bagaimana contoh-contoh yang lain menjadi diri sendiri. Nah, rekan-rekan sedama sekalian, kita ini tadi ketika saya ngambil keputusan udah kita online aja deh gitu. Itu adalah saya be yourself. Menjadi diri sendiri. Karena saya begini prinsipnya, yang penting kesehatan dulu. Apapun nanti endingnya, kalau misalnya kejadian hujan, nah saya kan nggak bisa melindungi Anda semua. Ya kan kira-kira gitu. Tiba-tiba kehujanan semua kan repot urusannya gitu kan ya.
Walaupun saya dampingin sih, biasanya saya kasih makan dulu. Tapi kan tadinya Anda jadi nggak bisa pulang dari wihara gitu. Nah, itu. Jadi daripada begitu, Anda kehujanan dan segala macam, lebih baik ya eh, ya jangan di ini dulu, jangan kita ke wihara dulu karena kita masih punya pilihan online gitu ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, itu saya menjadi diri saya sendiri bahwa saya mencoba memutuskan segala sesuatu itu ya dasarnya dasar dari pemikiran saya. Referensinya ada. Referensinya adalah BMKG gitu loh. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi saya mengambil keputusan itu dasarnya referensi karena saya dosen. So ilmiah. Nah, Anda ketika ngambil keputusan juga begitu. Nah, ketika kita mengambil keputusan apapun, menjadi diri kita sendiri, kita harus ada dasar referensinya. Referensinya itu apa? Referensinya itu adalah pengalaman-pengalaman hidup, gitu ya, pengalaman-pengalaman hidup, gitu. Nah, pengalaman hidup kita itu bisa kita jadikan referensi untuk kita be yourself, menjadi diri kita sendiri, gitu. Iya kan? Konsepnya seperti itu. Nah, contoh begini, kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa misalnya ini ya rata-rata masih sekolah. Nah, bagi yang masih sekolah, misalnya sekian pelajaran tuh banyak kan, gitu ya. Nah, dari sekian banyak pelajaran itu, kita bisa mengambil bahwa referensi hidup kita, minat kita itu adalah misalnya di pelajaran yang hafal-hafalan, gitu ya. Ya, kita misalnya hafal-hafalan. Ya, kita hafal-hafalan. Nah, hafal-hafalan dalam hal IPS. Ternyata saya baru tahu ternyata IPS zaman sekarang walaupun eranya sudah digital begini, guru IPS-nya ternyata masih nggak digital juga. Ini yang parah gitu ya, ini yang parah gitu. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ternyata guru IPS-nya itu masih sampai sekarang itu saya lihat tugasnya itu adalah masih ngafalin nama menteri. Saya baru dengar tuh gitu ya. Gini ya, itu kan gaya saya sekitar 30 tahun yang lalu saya sekolah. Saya ngomong begitu bener loh, 30 tahun yang lalu karena saya sekarang umur udah mau 40. Iya enggak? Berarti kan 30 tahun yang lalu kan saya baru 10 tahun. Benar kan saya SD kan? Enggak berasa juga loh saya udah 30 tahun ninggalin bangku SD gitu. Nah, masa nggak berubah-berubah sih gitu? Masih ngapalin nama menteri, udah tahu nama menteri sekarang itu gampang banget di reshuffle. Tapi baru dihafalin dia berubah lagi, dihafalin dia berubah lagi. Terus esensi ngafalin nama menteri itu apa gitu loh. Maksudnya kan supaya indikatornya saya tahu tuh. Indikatornya adalah supaya kalau punya jiwa sosial tuh kenal satu sama lain gitu ya. Kenal lingkungan sosialnya. Tapi kan bukan ngafal. Ngapain lo ngafalin nama menteri gitu. Gak mudah banget gitu sebenarnya menurut saya ya gitu. Termasuk itu tuh apa clipping, masih ingat nggak ada clipping tuh? Nah, clipping saya begitu pas di dunia kuliah baru tahu ternyata clipping itu adalah satu teknik mengajar atau teknik tugas di sekolah yang sangat mubazir. Setelah saya ambil psikologi gitu ya, ini saya kasih tahu aja, gunting-gunting clipping yang sistemnya gunting loh ya, yang sistemnya gunting gitu ya. Jadi misalnya ada koran, kemudian gambarnya ada gunting gitu ya, gunting tempel, gunting tempel, gunting tempel. Itu secara ilmu psikologi itu tidak menjadi be yourself. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena Anda waktu pas ngegunting itu nggak minta izin sama yang punya koran. Nggak minta izin sama yang punya majalah. Anda main gunting aja. Anda main gunting aja, Anda main tempel aja. Begitu pas gunting tempel, gunting tempel, gunting tempel, terus habis itu dikasih cover depannya, diplastikin tuh, plastik mica tuh segala macem, di staples, habis itu dikasih nama. Erik Wijaya. Kan kurang ajar. Anda nggak minta izin sama yang punya majalah, Anda nggak minta izin sama yang punya buku yang Anda gunting. Anda main gunting aja terus Anda akuin itu gambar-gambar
atau karya-karya yang Anda gunting tempel itu adalah punya Anda. Jadi begitu pas kuliah, yang kuliah misalnya ada adik, istri, dan segala macam ya, saya gitu ya. Makanya nggak heran kalau di dunia kuliah terjadi yang namanya contek-mencontek atau istilahnya plagiarisme. Mengakui bahwa karya orang itu punya saya. Itu namanya plagiat gitu loh. Nah, jadi kan nggak be yourself gitu loh. Jadi dari kecil kita sudah diajarin kayak begitu tuh, main gunting tempel aja. Punyanya orang gitu loh. Dan Anda nggak minta izin sama yang Anda gunting tempel gitu loh. Nah, gunting tempel terus habis itu ini. Nah, gitu. Ada akuin tuh tinggal di coverin bahwa ini punya saya. Enak aja. Misalnya Anda gunting gambarnya itu Mona Lisa, asik. Itu kan punya punya pelukis yang sangat terkenal, Leonardo da Vinci. Tapi Anda akuin itu begitu Anda tempel terus Anda kasih cover kumpulan karya dari Eric. Yeah. Kapan lu ngelukis? Ya kan kira-kira begitu. Nah, jadi dari bibit dari kecil kita sudah diajari bohong. Diajari untuk tidak menjadi diri sendiri gitu loh. Makanya gambar juga begitu tuh. Gambar aja dari masa kecil kita sudah diajarin tuh. Kita sudah diajarin gambar di masa kecil. Jangan-jangan sampai sekarang masih gambarnya kayak begitu. Gambar pemandangan itu masih gunung 2. Ada sawahnya. Jangan-jangan masih kayak gitu tuh. Ayo coba ngaku yang pada masih di sekolahan gitu. Jangan-jangan masih begitu loh. Jadi gurunya masih pakai pengetahuan yang 30 tahun yang lalu. Buset dah, ampun gitu. Nah, makanya kalau kebetulan anak saya bersekolah nih sekarang, orang tuanya yang ngerti psikologi segala macam, itu kalau gurunya udah mulai ngaco-ngaco, saya babat. Pakai ajaran Erik aja. Jangan pakai ajaran guru deh. Saya gitu aja, saya babat. Lah anak-anak saya gitu. Ya, terserah saya dong. Gitu. Ya kan kira-kira modelnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau gurunya ada ngomong apa gitu, nah menurut saya salah, saya santai. Enggak begitu ya, benar begini. Gitu, ikutin papa aja, gurunya on. Saya bilang gitu aja. Loh, guru emang selalu pintar? Enggak, saya aja juga nggak pintar-pintar amat. Saya kalau sama mahasiswa saya bilang bahwa tapi jangan referensinya saya terus ya, gitu. Karena saya bisa jadi saya salah juga gitu. Ilmu saya nggak update kan segala macam, saya bisa jadi saya salah gitu. Ya kan kira-kira begitu. Nah, karena ilmu ilmu itu kan berubah juga gitu. Nah, demikian juga dengan be yourself tadi, menjadi diri sendiri gitu ya. Nah, kita itu harus bisa melihat referensi diri kita sendiri. Kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tahu misalnya nih rata-rata yang anak sekolah, wah saya jagonya pelajaran hitung-hitungan misalnya. Ya udah, kalau begitu Anda fokus di pelajaran hitung-hitungan aja. Jangan maksa bisa IPS. Ngafalin nama menteri gitu misalnya. Anda muak dengan kejadian begitu. Ya udah jangan dihafalin. Nah, kenyataannya kan kalau sekolah kita ini kelihatannya nggak begitu ya. Semuanya harus bisa gitu. Enak aja. Makanya saya pribadi menyatakan ke anak saya, kalau misalnya anak saya nggak bisa pelajaran tertentu nanti, terutama kalau udah SD ya segala macam, saya biarinin aja. Wah, KKM nggak tercapai di pelajaran apa? Pelajaran sejarah gitu. Biarinin aja. Merah, biarin. Mau merah kayak, mau pink kayak, terserah. Saya sih gitu aja, bodo amat gitu. Lah, dia bisa jadi tempat lain. Nah, saya akan fokus di tempat yang dia bisa. Gitu. Iya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Lah, dia nggak bisa kimia gitu, disuruh kimia. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Saya ingat banget dulu itu ada guru akuntansi bilang, guru akuntansi zaman sekolah dulu gitu ya. Kalian tuh ya kalau nggak bisa akuntansi nggak hidup. Saya nggak bisa akuntansi. Hidup-hidup aja tuh sampai sekarang. Andi bisa nggak akuntansi? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada. Sedang kok.
Oh iya, nah makanya nggak di antara yang di sini kayaknya nggak ada yang jago-jago amat akuntansi. Hidup-hidup aja tuh. Iya kan? Christine tuh si siapa Stefani tuh adiknya, setahu saya kan dia hukum. Hukum mana belajar akuntansi? Nggak belajar. Seneng-seneng aja tuh. Saya lihat di Instagram itu segala macam. Wah, jadi hakim segala macam gitu kan. Wah, iya. Nggak bisa akuntansi saya yakin gitu. Dan akuntansi sekarang itu saya kasih tahu ya, sekarang itu udah digantikan sama robot. Namanya komputer akuntansi. Saya kasih tahu aja. Karena saya di Untar juga begitu, udah nggak pakai lagi tuh yang pakai jurnal segala macam, ada jurnalnya tapi itu dibuat by system, pakai komputer. Jadi komputer akuntansi, pakai yang namanya program Oracle namanya. Salah satunya tuh saya kasih tahu merek dagangnya gitu ya, Oracle gitu loh. Nah pakai itu, jadi semuanya otomatisasi gitu. Jadi tinggal input nggak bakal salah gitu ya, tinggal input asal inputnya benar, tarik datanya benar, udah. Nah kalau udah begitu ceritanya dibutuhin nggak akuntansi? Secara nggak langsung kasarnya boleh dibilang hampir tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi tetap butuh, misalnya ketika Anda mau diperiksa laporan keuangannya, nah itu butuh namanya akuntan publik, nah, gitu ya. Nah dia akan ngecek apakah Anda input datanya benar apa enggak, itu yang dicek. Jadi bukan jurnal take-nya segala macam yang dicek, itu dia udah yakin itu by system gitu, karena sudah pakai sistem semua. Ya, misalnya kayak yang Xiaohong nih, yang kerja gitu segala macam. Saya yakin kantornya Xiaohong juga nggak ada lagi pakai akuntan di satu-satu ini. Kagak. Cahaya Sakti gitu-gitu udah sekolah kita rata-rata nih, ya, mantap tuh. Itu saya lihat tuh udah ngikutin perkembangan zaman juga loh. Cahaya Sakti itu. Sekarang bayar uang sekolah udah pakai virtual account. Saya bilang, oh bagus dah. Gue pikir lo masih pakai yang zaman di stempel. Aduh, kacau deh gitu. Nah, pakai virtual account kan enak gitu loh. Nah, itu jadi nggak mungkin ketuker. Virtual account punya siapa gitu kan, bayarnya pasti 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 dia gitu. Jadi itu udah teknologi tuh. Jadi udah nggak bisa lagi ditutup-tutupin. Nah, jadi itu be yourself namanya gitu. Jadi kita menjadi diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita jagonya hitung-hitungan segala macam, sudah kita fokus di hitung-hitungan aja gitu. Nah, demikian juga dengan Buddha Dhamma. Kalau kita apa namanya percaya diri bahwa saya kayaknya mampu nih untuk menjadi orang yang sukses, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri dengan melakukan langkah-langkah yang sudah Anda yakini. Ketika kita sudah yakin dalam artian di dalam agama Buddha, orang bisa yakin itu kenapa? Karena dia sudah membuktikan. Jadi langkah pertama di dalam agama Buddha untuk menjadi diri sendiri itu adalah Anda pasiko dulu. Anda buktikan dulu. Wah, kalau misalnya bisnis nih segala macam. Wah, saya kalau pakai cara begini nih segala macam, penyebarannya online segala macam dan caranya begini segala macam. Ya udah, saya ikutin kayaknya sukses deh gitu. Referensinya ada, oh si ini sukses dengan cara begini sukses segala macam. Oh ya sudah, saya ikutin deh caranya gitu loh. Segala macam. Nah, dengan begitu endingnya karena Anda sudah mencoba, kemudian Anda coba nih pakai pasar kecil dulu. Oke, pasar kecil dulu gitu ya. Oke, pasar kecilnya dalam artian apa? Antar teman dulu, coba tawarin antar teman gitu ya misalnya gitu ya. Wah, ternyata teman antusias semua. Wah, kalau begitu benar nih. Caranya harus kayak begini gitu. Udah kita ekspansi. Nah, begitu ya. Nah, begitu kita sudah yakin dengan apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita lakukan, gitu ya, dengan cara-cara kita yang sudah kita buktikan terlebih dahulu, sudah kita coba, pasiko, maka kita sudah tidak ragu lagi, gitu loh. Wah, nanti kalau habis itu tiba-tiba ternyata gagal gimana? Ya sudah. Kalaupun gagal, kita gagalnya tidak ada penyesalan. Yang penting kita sudah coba. Ya kan begitu dong. Kan kita sudah coba gitu loh. Daripada kita nggak coba, kalau kita nggak coba, kita gagalnya 100%. Ya kan gitu. Nah, tapi kalau sudah dicoba kemudian gagal, itu gagalnya 50%. Ya kan gitu. Berhasilnya 50%. Saya menemukan cara, oh gagalnya kan nggak mungkin 100% gagal sebetulnya. Oh ternyata
begitu pas misalnya saya buka bisnis tertentu itu, saya, wah ternyata saingnya udah banyak gitu. Shop toko sana juga udah buka, ya udah deh. Ini saya lagi ngomongin bisnis apa nih? Bisnis es krim. Tahu ya, es krim apa ya? Ini karena direkam saya nggak mau sebut ini ya. Pokoknya es krimnya itu tagline-nya adalah jangan biarkan bangunan kosong. Kalau bangunan kosong nanti tiba-tiba keisi es krim itu. Es krim apa tuh? Kayaknya pada tahu dah. Padahal rasanya biasa aja loh ya. saya salah satu konsumen yang kemakan omongan itu tuh. Itunya kan marketingnya bagus tuh. Wah, kalau apa jangan biarkan bangunan kosong. Kalau ada bangunan kosong, jangan-jangan sebulan kemudian keisi tuh es krim. Tahu pasti es krimnya apa. Tapi begitu dirasain es krimnya, ya biasa aja sih. Ya kalau menurut saya gitu, ya udah, ya selayaknya es krim gitu, ya udah gitu. Cuma karena lagi ngetop aja gitu. Nah, Anda buka itu es krim itu, terus musim hujan begini, laku nggak? Ya enggak lah. Es krim lakunya pas lagi musim panas. Ya kan gitu ya, gitu. Nah, itu kan harus masuk hitung-hitungan. Nah, gitu ya, masuk hitung-hitungan tuh gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita bisa pikirkan di dalam kehidupan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah jadi diri sendiri itu dasarnya di dalam agama Islam itu adalah edukasi dulu. Datang, melihat dan buktikan dulu. Kita buktikan dengan cara-cara kita buktikan dulu. Oh, benar nggak sih yang saya yakini ini? Nah, kalau kita sudah buktikan, ibaratnya gini loh, kalau Anda mau ngerasain ini bakso satu mangkok tuh enak atau enggak, maka kan Anda serumput dikit-dikit dong kuahnya dulu. Iya dong, gitu ya. Terus baksonya misalnya ada 5 potong, ada 5 butir bakso di situ segala macam. Anda cobain satu dulu dong. Jangan cobain langsung 5. Entar kalau nggak enak, Anda muntah. Ya kan gitu, iya kan? Ah, cobain satu dulu. Iya enak nih. Nah, kalau satu aja udah enak, 5 bakso yang lain juga enak. Harusnya sih begitu karena baksonya dari sumber yang sama di toko itu, gitu ya. Nggak taunya begitu pas makan bakso keempat, begitu bakso kelima tiba-tiba ada daging busuk ya, karma buruk berbuah. Ya kan tinggal begitu aja. Tapi Anda tidak perlu menyesal. Kenapa? Anda sudah menikmati 4 bakso bagus. Iya nggak? Kira-kira kan begitu. Jadi tidak perlu ada penyesalan yang berlebihan seperti tadi ketika kita sudah memutuskan akhirnya kita online saja gitu. BMKG salah nih, ternyata malah cerah cuaca. Ya sudah, nggak apa-apa. Toh Anda sudah aman di rumah masing-masing. Nggak ada satupun yang minimal yang sekarang ini kehujanan, pada nggak ada yang kehujanan gitu loh. Sehingga kalau besok beraktivitas segala macam, kalau di wihara kan Anda boleh libur boleh enggak gitu kan, kan tidak dipaksa Anda datang ke wihara gitu kan. Nah, kalau Anda ke pekerjaan, ke dunia kampus, ke sekolah, kan Anda nggak bisa kan? Kayak tadi Andi bilang, pilihannya cuma iya atau yes. Ekel gitu, pilihannya cuma iya atau oke gitu. Xiaohong gitu, pilihannya cuma yes or yes. Cuma begitu namanya kita pilihan. Ya, saya juga begitu. Orang hari Minggu aja tiba-tiba kemarin hari Sabtu ya tiba-tiba saya disuruh Zoom pagi-pagi gitu. Nah, apalagi kalau sekarang ini, ya kan pekerjaan sudah tidak ada apa batasannya lagi. Kadang-kadang hari Sabtu karena kita punya jabatan tertentu masih disuruh apa, walaupun online, ya kan? Dianggap online itu ya Anda kayaknya harusnya bisa di rumah tinggal hidupin laptop. Ya kan begitu ya. Nah, jadi itu yang hari ini saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa be yourself, menjadi diri sendiri itu sangat penting. Dengan cara apa? Dengan cara kita edukasi dulu. Lakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Yakinlah bahwa pilihan Anda itu yang terbaik. Dengan cara Anda edukasi dulu. Oh iya benar nih, pilihan saya ini. Ya udah, kalaupun ada potensi-potensi gagal, ya sudah nggak apa-apa. Kita akan memilih dengan tiada penyesalan. Wah, kan gitu, ya kan? Kan kira-kira begitu. Pilihannya itu punya resiko masing-masing. Gitu. Sama seperti misalnya saya,
saya kehidupan sekarang sudah berkeluarga, punya anak 2, istri 1, ya. Jangan ada penyesalan lagi, gitu kan. Ya sudah, apapun yang terjadi misalnya anak 2 lagi berantem, jadi tadi Anda nggak dengar aja karena saya pakai headset kan, gitu ya. Nah, itu kalau headset saya buka dulu, itu Anda tadi dengar teriakan anak saya tuh, berdua lagi pada berantem. Gitu, lagi pada berantem itu, kacau itu, teriak-teriakan dulu setiap hari. Nah, ya sudah tiada penyesalan dalam artian, ya sudah punya 2 anak, ya udah mau diapain, masa anak satunya mau dimasukin lagi? Ya kan nggak bisa. Ya udah berantem, kita tinggal beradaptasi dengan apa yang sudah terjadi gitu loh. Ya kan kira-kira begitu. Gitu. Adi baru punya anak 1 nih. Nggak apa-apa nih, nggak ada teman berantemnya. Nanti kalau udah punya adik nih, ngerasain deh saya. Jangan pikir kalau misalnya anaknya cewek lebih kalem, kagak. Pokoknya kemarin baru ditonjok tuh matanya, jeguk. Sadis. Anak sekarang tuh sadis. Karena kebanyakan gizinya. Cewek loh padahal, adiknya kan cewek. Anak saya kan adiknya kan cewek tuh. Gitu. Yang paling kecil kan cewek, si Luso. Ditonjok pokoknya jeguk. Matanya dong. Waduh, parah, saya bilang gila cewek kayak begini. Nah, makanya sekarang kesetaraan gender itu luar biasa, gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa misalnya siapa, oh, Stefani itu tidak bisa nonjok orang. Misalnya contoh, oh Stefani cuma begini doang gitu, badannya oh cuma segitu, udah saya ini aja saya godain. Tonjok pada dak. Kesetaraan gender enak aja. Angel misalnya gitu, kalau gitu doang, lah saya godain aja gitu, wah motonya di tendang, ternyata Angel dalam kehidupan sehari-hari suka itu apa namanya, suka belajar bela diri gitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu gitu ya. Nah jadi be yourself aja, bahwa ya sudah keputusannya saya sudah punya anak 2, ya sudah kita nikmati saja 2 anak kita itu dengan perilaku baik perilaku lucunya maupun perilaku bengalnya. Ya kan konsepnya begitu ya. Nah, udah jadi diri sendiri bahwa ya kehidupan saya sekarang sudah seperti itu. Gitu. Kita sudah tidak bisa menolak lagi. Gitu. Iya kan ya. Nah, jadi demikian yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sedherek sekalian pada pertemuan hari ini ya. Jadi semoga kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan melakukan edukasiku, membuktikan bahwa saya memutuskan untuk berkeluarga kan saya juga udah membuktikan bahwa oh punya pasangan hidup enak. Ya sudah saya harus menanggung resikonya punya pasangan hidup. Ya sudah enak juga punya anak tuh. Ya kalau mereka lagi lucu-lucunya kan enak gitu. Jadi, sekarang saya sudah relatif tidak pernah lagi ke pijit refleksi. Adik saya kan bukan pijit refleksi itu. Kenapa? Karena bisa direfleksiin sama anak-anak saya tinggal menyuruh mereka aja, injek-injek dong. Beres. Enak hidup tuh. Gitu. Jadi hidup itu ada enak ada enggaknya gitu. Jadi setiap pilihan itu ada hidup ada enggaknya. Nah, kalau setiap pilihan kita hidup ada enak enggaknya, ya sudah tidak ada penyesalan ketika kita memilih. Ya kan konsepnya seperti itu. Pasti setelah kita memilih dengan dasar pasiko, anggap aja misalnya secara umum, kalau dari 100%, masa sih 80% kita nggak merasa bahagia dengan pilihan kita? Ya kan kira-kira begitu. Ya kan nggak mungkin 100% memang di dalam hidup itu setelah kita memilih. Tetapi ketika kita sudah memilih menjadi diri kita sendiri, 80% udah oke lah. Gitu. Ya, kira-kira modelnya seperti itu. Di Thailand aja ada tuh berita kemarin baru saya dapat ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, ada berita lady boy. Wow. lady boy itu cowok yang jadi cewek gitu. Ada lady boy tercantik di dunia itu ternyata dari Thailand. Wow,
dinikahin sama sama Crazy Rich dari Thailand juga. Dia katanya dari zaman muda dia bilang bahwa saya nggak cocok nih jadi pria, saya cocok jadi wanita. Tapi ini jangan diikuti deh. Tapi kalau ada pilihan begitu nggak ada larangan sudah mau muda. Gitu operasi kelamin gitu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, semoga Anda semua bisa menjadi diri Anda sendiri dan tidak usah menyesal dalam tanda kutip bahwa Anda memilih untuk menjalani pilihan hidup Anda. Pasti ada risiko, pasti. Tetapi saya sudah memastikan bahwa risikonya bisa saya handle. Kenapa? Karena itu pilihan saya sendiri. Kalau misalnya itu bukan asal dari pilihan saya sendiri, justru saya tidak bisa menebak. Iya nggak? Saya nggak bisa menebak penderitaan macam apa yang bisa saya dapatkan. Kalau ini kan saya bisa nebak gitu. Ya paling punya anak ya paling berantem. Ya sudah kalau berantem ya sudah kita singkirin masing-masing dulu atau apa gitu ya segala macam penanganannya kita pisahin dan segala macam. Ya sudah kayak begitu gitu. Ya kan? Kalau masih punya anak kecil begini saya berusaha menikmati gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Dia bandel ya udah nggak apa-apa gitu orang. Nah pokoknya kemarin baru melakukan tragedi itu di sekolahan dan saya ketawa aja lah dia melakukan tragedi itu. Ini buat penutup ya. Nah, pokoknya itu kemarin melakukan tragedi yang ditakuti sama mamanya waktu pas sebelum sekolah, yaitu berak di kelas. Tainya jatuh di kelas. Saya dikabarin begitu di kampus saya ketawa. Yes, gue bilang. Asain lo, bau. Enggak, pulang saya nggak omelin. Loh, karena kan dia juga nggak mau kayak gitu. Orang terbawa gimana? Itu kan bisa jadi lelucon nanti kalau dia udah gede gitu. Dulu inget nggak? Gua waktu masih TK, Papa inget nggak? Saya pernah berak di kelas. Wah, anak-anak TK-nya pada heboh tuh langsung. Pada lari. Bagus saya bilang. Lumayan buat bercandaan, buat lelucon gitu. Gitu ya kan. Nah itu padahal udah jago loh dia tuh toilet trainingnya sebenarnya karena pun udah jago cuma ya mungkin kelepasan aja pada saat itu gitu ya, namanya orang lagi sakit perut kan ya lain lah gitu ya gitu. Saya sih ketawa-tawa aja gitu kan. Jadi ya udah kalau misalnya anak berak begitu segala macam tiba-tiba pulang-pulang dikebukin kan udah jatuh ketiban tai itu. Ya janganlah ngapain gitu kan ya kira-kira modelnya seperti itu ya. Nah demikian semoga apa yang kita bicarakan hari ini di minggu pagi yang mendung cerah ini memang hidup nggak pasti tetapi kita bisa membuat kepastian dalam hidup yaitu apa, be yourself, menjadi diri Anda sendiri dengan dasarnya adalah empathico. Buktikan, kalau sudah dibuktikan oke, Anda tidak akan penyesalan untuk mengambil keputusan tersebut. Penyesalannya pasti sedikit. Ya, nah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua pada hari ini dan untuk hari-hari kita ke depan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semangat hidup berbahagia. Sabi, sabi, sabi.